Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Kebakaran hutan melanda wilayah barat Buleleng. Unit Reskrim Polsek Kuta meringkus 2 pencopet yang mengincar warga negara asing. Pemerintah Kabupaten Klungkung melalui Dinas Pariwisata menggelar Klungkung Heritage Festival di depan Monumen Puputan Klungkung. Dengan program prioritas dan yang juga Komisi 4 DPR RI menggelontorkan belasan alat pertanian untuk kelompok Subak di Buleleng. Bantuan diserahkan Inyoman Adi Wiryatama, anggota DPR RI daerah pemilihan Bali. Buleleng menjadi daerah pertama yang menerima hibah karena semangat para petaninya yang tinggi. Selain itu, dengan luas wilayah dan sistem subak yang masih aktif, Buleleng memiliki potensi besar dalam memperkuat ketahanan pangan daerah. Bantuan terdiri dari 1 mesin penanam padi, 27 ton bibit jagung, 47 ton bibit padi, 100 sak pupuk organik, serta 1.700 bibit alpukat. Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan penggunaan teknologi di sektor pertanian tanpa mengubah kearifan lokal masyarakat tani di Buleleng. Permasalahan di Buleleng kan air, sumur bor. Nah, ya para petani kita karena kekeringannya sangat tinggi di Buleleng ini. Jadi kita akan prioritaskan pertama bagaimana Buleleng ini mendapat bantuan sumur bor. Kemudian bumbung kecil itu di musim kemarau atau di musim hujan airnya meluap, di musim kemarau tinggi tidak ada lahan, itu saya lihat sangat diperlukan di Buleleng. Pemerintah Kabupaten Buleleng akan terus mengupayakan tambahan bantuan dari pemerintah pusat karena Buleleng memiliki wilayah pertanian yang luas. Lihat luasannya masih kurang, tapi kan kita tetap berkomunikasi khususnya dengan pusat, dengan seperti tadi dengan Pak Adi Wiryatama sebagai DPR di Komisi Pertanian, kemudian dengan komisi yang lain juga, dan juga di Komisi 4, dan juga dengan kementerian yang terus berkomunikasi sehingga nanti betul-betul program prioritas khususnya kemandirian pangan, pakan dan sandang itu bisa. Selain alat pertanian, Komisi 4 DPR RI juga mengusulkan sistem pengairan modern bagi petani di Buleleng guna menjaga produktivitas di musim kering maupun hujan. Tim Liputan melaporkan dari Buleleng. Unit Reskrim Polsek Kuta meringkus 2 pencopet yang mengincar warga negara asing yang sedang berlibur di Bali. Mereka ditangkap di kawasan Jalan Gunung Salak, Denpasar Barat, berbekal rekaman kamera pengawas atau CCTV. Pelaku mencopet dompet milik seorang warga negara asing bernama Damien Troy Rowe. Korban mengaku saat itu sedang berada di depan minimarket. Kedua pelaku kemudian berpura-pura meminta rokok dari korban. Sementara pelaku yang lainnya beraksi mengambil dompet korban dari saku. Namun perbuatan kedua pencopet ini terekam kamera pengawas di lokasi sehingga dengan mudah identitas mereka diketahui. Dia freelance, nah ini tapi memang kalau secara aplikasinya dia tidak ada sebagai operator dari mitra ataupun mitra ojol, tapi memang dia sehari-hari menggunakan jaket ojol tersebut. Yang kedua ini warga negara Indonesia. Ya, karena ada 2 LP memang yang sudah ada datanya di kita yang memang dia mengakui melakukan. Tapi setelah pengakuan dia ada 5 LP, namun mungkin korban belum ada melapor. Itu ini yang dilakukan berdua aja atau gimana? Ya memang ada 2 orang. Dan itu wisatawan semua korban ini? Tidak, kebetulan ada warga negara Indonesia juga. Jadi belum bisa kita simpulkan itu ada wisatawan ataupun memang warga negara ataupun dari penduduk asli Bali ya. Wisatawan asal Australia mengaku kehilangan dompet yang berisi uang sekitar 20 juta rupiah. Namun ia harus merelakan sebagian uangnya karena sebagian besar sudah habis digunakan para pelaku. Polisi saat ini masih memeriksa kedua tersangka dan mereka bisa diancam pidana hingga 7 tahun penjara.
Tim Liputan melaporkan dari Badung. Petugas kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Bali merazia rumah tahanan negara kelas 2B Bangli pada Jumat 10 Oktober dini hari. Razia yang berlangsung serentak di seluruh Indonesia ini juga melibatkan personel Polres Bangli dan Kodim 1626 Bangli. Petugas menggeledah ruangan di setiap blok dan kamar hunian secara teliti untuk mencegah barang terlarang yang diselundupkan ke dalam rutan. Dari hasil penggeledahan, petugas mengamankan beberapa barang yang seharusnya tidak boleh berada di sel tahanan, seperti korek api, pisau, botol kaca, dan baterai. Kepala Kanwil Kemenkumham Bali, Deki Nurmansyah, yang juga ikut memimpin razia tersebut mengatakan akan terus menjalin kerjasama dengan aparat keamanan untuk memastikan rutan dan lapas di Bali aman dan kondusif. Selain dari instruksi Bapak Direktur Jenderal, Bapak Menteri terutama, selain itu juga dalam rangka kita melakukan upaya preventif untuk bisa memelihara keamanan, sehingga kita mencoba membuat langkah-langkah yang masif tentunya, terkait salah satunya adalah razia atau penggeledahan ini. Seperti lapas lainnya di Indonesia, lapas kelas 2B Bangli menurut data rutan tahun 2023 berkapasitas 116 orang. Namun kelebihan kapasitas hingga mencapai 400 orang. Kondisi ini tidak sehat dan rawan peredaran narkotika dan memicu kejahatan antar warga binaan. Tim Liputan melaporkan dari Bangli.